adik-adik, hari ini topik kita adalah penurunan tekanan uap. Jadi sifat koligatif yang ketiga yaitu penurunan tekanan uap. Nah, apakah itu tekanan uap? Nah, jadi kira-kira contoh sehari-hari, misalkan kita mengepel, maka lantai itu akan basah. Setelah kita 10 menit kemudian, maka lantainya akan kering. Maka pertanyaan, kemanakah airnya? Iya, ya, menguap gitu. Nah, jadi ya, itulah yang dikatakan dengan tekanan uap. Jadi, misalkan nanti ini ada sebuah ya tabung, kita isi dengan air. Ini air ya. Nah, maka dia nanti pada suhu tertentu, dia nanti akan menguap ini. Nah, ini akan menguap ya, ini akan menguap. Ya, begitulah dia ya, seterusnya ya, ini akan ya menguap. Nah, jadi ya, maka kita katakan tekanan uap air pada suhu tertentu kita katakan dengan P0 ya. Jadi ini nanti namanya tekanan ya uap ya air, atau sering dikatakan dengan pelarut ya murni. Nah, sekarang ini ke dalam ini kita masukkan dia nanti urea. Nah, tentunya di dalam juga sudah ada air gitu. Maka dikatakan ini adalah larutan. Ya. Maka ya, urea ini mempunyai partikel. Nah, ini kita ya gambarkan yang berwarna merah ini dia. Nah, jadi dia nanti ya, apakah larutan ini bisa menguap? Kalau tadi air menguap dia, ini dia, ya. Nah bisa, ya. Air ini akan menguap juga ke atas, ini dia, ya, dihalangi oleh partikel urea, sehingga tidak jadi menguap. Yang ini, ya, bisa lolos dia. Yang ini terhalangi lagi, yang ini bisa lolos, yang ini terhalangin, yang ini nanti bisa lolos menguap, yang terhalangin. Yang ini menguap, yang ini terhalangin, yang ini nanti menguap. Nah, maka kita lihat dari gambar ini, ya. Nah, ini nanti ya uapnya lebih banyak. Maka dikatakan dia nanti tekanan uapnya tinggi. Kalau ini sedikit uapnya. Kenapa? Karena terhalangi oleh partikel-partikel urea. Nah, dan ini disebutkan dengan P. Ya, maka nanti cara bacanya lah tekanan uap larutan gitu ya. Nah, maka bisa kita simpulkan P itu lebih kecil dari P0. Maka dari sini ya kita peroleh delta P itu adalah yang besar kurang kecil. Maka P0 dikurang P. Ya, yang selalu ditanya nanti adalah P. P itu adalah ya, ini pindah kemari, maka P0 dikurang delta ya P. Maka ya inilah yang dikatakan dengan ya penurunan tekanan uap. Jadi tekanan uap larutan sama dengan tekanan uap air murni dikurang delta P. Maka ya dari sini judul itu muncul. Nah, ya terjadi penurunan tekanan uap. Yang tadinya besar atau banyak uapnya ini menjadi lebih sedikit. Kenapa? Karena partikel-partikel urea itu menahan air hingga dia nanti tidak bisa menguap. Nah, maka nanti ya delta P itu bisa kita hitung. Delta P itu adalah rumusnya X terlarut dikalikan dengan P0 dikalikan dengan I. Apa itu X terlarut? Ini dikatakan dia ini ada X terlarut, ini sama dengan ya fraksi mol. Ya, fraksi mol ya terlarut. Ya, kalau dibuatkan X ya pelarut, oh ini adalah ya fraksi mol ya pelarut. Gitu ya. Nah, jadi ya coba kita lihat kembali
untuk ada larutan di sini ya. Ini kita katakan bukan larutan, ini adalah ya zat A, ini adalah pelarut murni air. Yang ini adalah ya kita katakan larutan B, kemudian larutan C. Jadi ada 3 buah. Kalau ditanya, manakah dia nanti ya tekanan uap yang tertinggi? Nah, jadi coba kita perhatikan. Ini air, tidak ada ya apa-apanya. Oh, maka dia nanti kalau kita panaskan ini akan menguap, ini akan menguap, ini akan menguap, ini akan menguap, akan menguap, ini akan menguap, ini akan menguap, ini akan menguap gitu. Ya. Kalau yang ini, oh ini menguap. Nah, ini enggak. Ini menguap. Ya, ini enggak. Ini menguap. Ini menguap, ini tidak. Ini menguap. Ini menguap, ini tidak. Ini menguap. Ya, yang ini menguap gitu. Jadi kira-kira ya inilah dia nanti uapnya. Jadi ya tentunya ya ini masih lebih banyak gitu ya dibandingkan dengan ini. Lantas yang ini partikel-partikelnya lebih banyak. Oh, ini masih menguap, ini enggak, ini menguap, ini tidak. Ya, ini menguap, ini tidak. Ini ya menguap, ini tidak. Ya, ini tidak. Ini menguap, ya ini tidak. Ini menguap, ya ini tidak. Ya. Nah, ya maka ya bisa kita simpulkan ya, tekanan uap yang paling besar adalah yang paling banyak menguap. Maka dia nanti ya P dari larutan zat A itu ya itu lebih besar dibandingkan dengan ya P dari si B, dan lebih besar ya dibandingkan dengan P daripada si C. Nah, jadi nanti di dalam soal-soal itu hanya ya logika sederhana aja gitu ya. Oke, itulah dia nanti ya pengertian penurunan tekanan uap. Oke, nah untuk lebih memahami konsepnya tadi, maka kita buatkan dia nanti contoh soal ya. Jadi contoh soal yang pertama, ada sebanyak 6 gram urea, MR-nya 60, dilarutkan dalam 5,4 gram air. Jika tekanan uap pelarut murni 20 cm Hg, maka tekanan uap larutannya adalah berapa? Apa yang ditanya? Oh, yang ditanya adalah P. Ya, maka P itu apa? Oh, itu adalah P0 dikurang delta P. Maka ya kita harus cari delta P. Delta P-nya apa rumusnya? Oh, itu adalah X terlarut ya dikalikan dengan P0 dikalikan dengan I. Maka ya kita peroleh ya ini X terlarut adalah fraksi mol ya. Berarti mol urea itu A6/60 per ya mol urea 6/60 ditambah ya 5,4/18 kalikan dengan ya 20 dikalikan dengan I. Urea itu non elektrolit, berarti nanti 1. Maka kita peroleh nanti ini 0,1, 0,1, ya 0,3, berarti 0,1 per 0,4. Dikalikan dengan, iya 20, ya maka kita peroleh berapa ini? Iya 5. Nah setelah kita peroleh nanti ini 5, maka ya kita masukkan ke atas, oh berarti 5. Maka dia nanti kita peroleh berapa? Iya, inilah dia nanti ya 15 hasilnya. Nah, kalau ini Dek bisa kita hitung ya dengan langsung ya. Apa cara cepatnya? Oh, langsung aja. P sama dengan ya X pelarut dikalikan dengan P0 gitu. Maka X pelarut berapa? Oh, itu adalah ya mol air. Berarti ya 0,3 per mol larutan. 0,1 ditambah 0,3 ya dikalikan dengan 20. Maka kita peroleh nanti nih. Kalau ini berapa? Oh berarti 3/4 ya. Ini sama dengan ya dikalikan dengan ya 20. Maka kita peroleh berapa? Iya 15. Nah, hanya saja cara cepat ini hanya berlaku untuk larutan yang non elektrolit. Kalau elektrolit dia nggak bisa, ya.
Oke, contoh yang kedua, sebanyak 28% zat non-elektrolit mempunyai tekanan uap jenuh ya 24 mm pada suhu yang sama. Tekanan uap jenuh air adalah 27. Oke, jadi yang pertama kita harus tentukan dulu X. Maka larutan X itu terdiri dari 28% si X, kemudian 72% siapa? Ya, tentunya air. Maka kalau ini nanti sebanyak 100 gram, maka kita peroleh ini sebanyak 28 gram dan airnya sebanyak 72 gram. Jadi ini dulu yang perlu kita ketahui. Selanjutnya apa lagi? Oh, kita tentukan delta P sama dengan, langsung aja 27 dikurangkan dengan 24. Oke, berarti 3. Maka langsung kita delta P sama dengan X terlarut dikalikan dengan P0 dikalikan dengan I gitu. Nah, kita masukkan angkanya. Ini 3 sama dengan X terlarut. Berarti ya gram si X per mr si X per ya gram si X per mr si X ditambah ya gram air ya kalikan dengan ya P0 ya kalikan dengan 1 ya, nggak usah lagi ya. Maka kita masukkan angka-angkanya. 3 sama dengan ini 28 per mr-nya, itu yang ditanya. Per ya 28 per mr ditambah ini 72 per 18 dikalikan dengan ya 27. Maka ini pindah kemari ya 3 per 27 sama dengan ya 28 per mr, yang ini ya 28 per mr-nya juga ini ditambahkan dengan 4. Maka ya ini kemari ya 1/9. Maka tinggal masukkan 1/9 ini dikali 28 per mr ditambah 4 sama dengan 28 per m. Yang ini kalau kita kalikan kemari, oh berarti 28 per mr ditambah 4 sama dengan 28 per mr dikali 9. Ini kan 1 mr ya, ini kan satu bagian, ini 9 bagian gitu. Berarti ini boleh kita buat 4, kalau ini pindah kemari, maka ini menjadi 28 per mr dikali 8. Ya, karena udah berkurang 1 ya. Oke, maka kita peroleh mr-nya itu adalah ini pindahkan kemari, ini kemari, dibagikan ya. Maka dapat 2 dikali 28. Oke, berarti mr-nya adalah 56. Ya, tinggal operasi matematika aja. Ya, contoh soal yang ketiga. Dari sini dikatakan larutan yang tekanan uap paling tinggi adalah yang mana? Ini adalah soal simak UI ya. Nah, jadi ya tak selamanya sebenarnya soal itu harus menghitung. Nah, kalau ini lihat langsung bisa kita jawab dengan cepat. Itu jawabannya apa? Pasti ini gitu. Nah, gimana caranya? Ya, coba lihat. Yang diminta adalah P. P itu adalah ya P0 ya dikurang delta P. Ya, maka kalau ini katanya yang paling ya tinggi ya. Oh, berarti yang ini harus paling kecil. Gitu. Maka delta P itu apa? Delta P itu adalah X terlarut dikalikan dengan P0-nya dikalikan dengan I-nya. Berarti yang mempengaruhi di situ adalah kalau yang ini sama, yang ininya juga sama, berarti tinggal I-nya gitu. Carilah I yang paling kecil. Nah, maka kalau ini ya, ini harus kau tahu rumusnya. K2SO4. Maka I-nya sama dengan 3. Kalau ini HCl, maka nanti I-nya sama dengan ya 2. Kalau ini amonium nitrat, berarti NH4 ya NO3. Berarti dia nanti ini I-nya juga 2. Maka magnesium sulfat ini MgSO4.
4. I-nya juga 2. Kalau ini I-nya, iya, ini 1. Maka tinggal kalikan aja. Kalikan 3 ke ini. Ya. Nah, berarti dia dapatnya adalah 3. 0,3 ya. Ini 2. Ya, 0,3. Ini 0,2. Yang ini 0,2. Yang ini, iya, 0,15. Maka inilah dia jawabannya. Ya. Oke. Selanjutnya contoh soal yang keempat. Contoh soal yang keempat itu dia nanti dihubungkan dengan sifat koligatif ya, yang pertama yaitu mengenai titik didih. Nah, jadi yang ditanya nanti adalah berapakah larutan titik didih? Ya. Nah, jadi yang perlu kita ketahui di sini adalah berapakah kandungan si NaOH dan si airnya. Dari mana kita ketahuin? Oh, dari ya tekanan uapnya. Maka kita peroleh delta P sama dengan X terlarut dikalikan dengan P0 dikalikan dengan I. Nah, berapakah delta P-nya? Tinggal kurangkan ya, yang ini kurang ini. Maka kita peroleh dia nanti 0,36 sama dengan X terlarutnya. Oh, ini kita belum tahu. Dikalikan dengan P0-nya. P0-nya berapa itu? Ya, P0-nya adalah 20. Ya, I-nya berapa? I-nya 2. Bisa ya, I-nya 2. NaOH terionisasi menjadi Na positif tambah OH negatif. Maka kita peroleh X terlarut itu adalah yuk ya 0,36 per ya 40. Ya. Nah, ya artinya ya di sini ya bisa kita ketahui bahwasanya kalaulah ini ya yang terlarutnya 0,36 ya mol, ini mol ya, ini mol. Oh, berarti airnya itu berapa? Airnya itu adalah 39,64 mol. Gitu. Kenapa? Karena ya fraksinya ini terlarut, ini larutan. Berarti ya kalau ini terlarut berarti nanti pelarut airnya itu adalah ini 40 dikurang 0,36. Nah, kita kalikan dengan 40. Nah, berapalah itu? Ya. Nah, kalau kita kalikan dengan 40, ini juga kita kalikan dengan 12. Nah, setelah kita peroleh ini, ya, maka ya kita dapatlah dia nanti delta TB sama dengan KB dikali molal. Langsung aja gram per ml dikali 1000 per gram pelarut dikalikan dengan ya I-nya. Maka tinggal masukkan ya. Delta TB KB 0,5, gramnya ini adalah 0,36 dikali 40 per ya MR-nya 40 dikali dengan 1000 per gram pelarut tadi adalah 4 ya dikali 18 dikalikan dengan I-nya. Ya, maka kita peroleh ya 1. Maka ya larutan mendidih pada suhu berapa? Ya dah, berarti TB-nya sama dengan 100 ditambah 1. Jadi dia mendidih pada suhu 101 derajat Celcius. Oke, inilah dia nanti untuk ya penurunan tekanan uap. Belajar terus, semangat.